pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Saudara Lali. Setelah kemarin teman-teman sudah libur ya, libur di hari Jumat, teman-teman bebas tugas, tidak mengerjakan seperti hari-hari sebelumnya. Nah teman-teman, setelah liburan, teman-teman biasanya akan memulai kembali untuk beraktivitas di hari Sabtu untuk mengikuti kegiatan PDR lagi hari ini. Nah, sebelum teman-teman belajar, sebelum teman-teman diajak untuk mengerjakan tugasnya, yuk kita pemanasan dulu. Semuanya berdiri? Sudah berdiri semua? Kita akan melakukan gerakan tubuh bagian atas, yaitu kepala, pundak, dan tangan, ya, bahu sini. Yuk, kalau sudah, kita akan melakukan gerakan kepala mengangguk ke atas dan ke bawah. Kedua tangan di pinggang. Dihitung 1 sampai 8. Sudah siap? Ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali. Dilihat dulu. 1, 2, 3, 4. Sudah bisa? Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Sekarang kita tengkleng ke kanan dan ke kiri. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Yuk, mulai yuk. Teman-teman juga ikut menghitung. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, bahunya dipegang pakai kedua tangan, diputar ke depan 4 kali, ke belakang 4 kali. Siap? Mulai. Ke depan dulu. 1, 2, 3, 4. Sekarang ke belakang. 5, 6, 7, 8. Lagi ke depan. Tuh, 2, 3, 4, belakang. 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, tangannya ke kanan. Yuk, dihitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian yang kiri. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, sekarang kedua tangan di depan dada. Kita tarik ke belakang ya. Dilihat dulu contoh dari saya. 1, 2, 3, 4. Bisa? Yuk, kedua tangan di depan dada. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gimana rasanya? Tubuh bagian atasnya sudah lebih enakan ya, lebih bugar lagi untuk siap mengikuti kegiatan PDR hari ini. Teman-teman istirahat dulu, silakan boleh minum, kemudian nanti dilanjutkan untuk melihat video dari Ustazah. Ya, yuk. Gimana? Sudah istirahatnya? Nah, kalau sudah istirahatnya, silakan duduk kembali, duduk yang manis. Kita siap mau belajar. Ustazah Lali salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini Ustazah Lali akan mengajak teman-teman belajar. Belajarnya tentang apa, Us? Tentang lingkunganku. Masih tetap dengan lingkungan. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangannya diangkat. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamilah aku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Amin. Setelah teman-teman berdoa, kita mohon kepada Allah supaya hari ini kita bisa belajar dengan baik ya. Ustazah Lali mau mengajak teman-teman nulis PTK dulu. Kalau kemarin kita seminggu sudah belajar membaca, baca daya, ada yang setiap hari menulis, Ustazah Lali ucapkan terima kasih. Kenapa? Kalau setiap teman-teman diajak belajar baca daya kok teman-teman mau menulis, insya Allah itu bermanfaat buat teman-teman. Semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita
mencoba untuk memahami bentuk huruf dan bunyinya, teman-teman akan semakin bisa untuk belajar membacanya. Nah, sekarang minggu ini nih kita mau belajarnya BTQ dulu ya. Kemarin kita sudah sampai huruf J. Huruf apa teman-teman? J. Hari ini berarti huruf H ya. Ditulis dulu tanggalnya. Hari ini hari apa? Hari Sabtu ya. Kemarin habis libur Jumat, berarti hari ini hari Sabtu. Tulis dulu yuk. Sabtu, sa, hurufnya S ketemu huruf A, sa. Sab, kasih huruf B. Tu, ini huruf apa teman-teman? Huruf T. Ini huruf U. Tutu M cucu. Tu, ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal. Ayo, siapa yang bisa baca? 1 sama 5? 15. Bulannya bulan 8, tahunnya tahun 2020. Kita mau menulis huruf H. Saudara, huruf H itu yang gimana sih, Us? Huruf H gampang teman-teman. Garis datar, garis lengkung tanpa titik. Ini namanya huruf H. Kasih harokat, bunyinya juga masih sama, H. Ya, tulis dulu 3 kali. H, H, H. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, fokus lagi. H, pintar. H. Ini temennya, titiknya 1 yang kemarin kita baru belajar. J. H, H, J. H, H, J. Bisa ya? Nomor 3. Apa ini? H. H. Ini apa? B. H, H, B. Bisa? Yuk. H, H, B. Nomor 4 teman-teman. Apa ini? A. Tanpa titik. H. Titik 1 di tengah. J. Bacanya gimana? A-H-J. A-H-J. Teman-teman sendiri yuk. 1, 2, 3. Bisa? Sekarang nomor 5. Udah pintar-pintar kelas Ar-Rahim. Jadi harus tetap fokus supaya teman-teman cepat bisa. Nomor 5 teman-teman. Saya punya huruf J. Pintar. Tidak ada titiknya. H. Kemudian Ustazah Rali punya huruf titiknya 3. F. Jahafa. Jahafa. Bisa ya? Nanti ditulis yang rapi. Tanggalnya masuk ke baris bawah, jangan yang paling atas. Masuk ke baris yang paling awal, kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5-nya ditulis. Jangan lupa dikasih jarak supaya bukunya tetap rapi dan tulisannya juga terlihat rapi. Nah, teman-teman, seperti janji Ustazah Leli di awal, hari ini kita mau belajar tentang lingkungan. Masih dengan lingkungan. Kalau kemarin kita membahasnya tentang lingkungan keluarga, hari ini tentang lingkungan rumah. Nah, teman-teman, lingkungan rumah itu yang menempati siapa? Yang menempati ya keluarga. Jadi sebuah keluarga itu membutuhkan tempat tinggal. Tidak hanya keluarga, tidak hanya manusia saja. Makhluk hidup yang lain pun ada yang membutuhkan rumah. Contoh binatang. Binatang itu butuh rumah. Rumahnya namanya kandang. Ya enggak? Tumbuhan itu juga butuh rumah. Rumahnya yaitu pot. Tapi ada beberapa binatang dan tumbuhan yang tidak suka kalau dikasih rumah. Contohnya macan, harimau, monyet, bahkan burung pun sebenarnya dia nggak butuh rumah, nggak butuh kandang. Karena Allah sudah menciptakan rumahnya mereka, yaitu hutan. Makanya teman-teman kalau teman-teman punya binatang nih, jangan sering-sering di kandang ya. Contohnya kayak ayam di rumah yang hewan-hewan jinak ya.
Ayam itu kalau setiap pagi dikeluarkan, nanti baru dimasukin ke kandang kalau sudah sore. Seperti itu teman-teman. Kemudian tanaman juga butuh rumah, yaitu pot. Tapi ada tanaman yang nggak suka kalau dikasih pot, karena kalau dia dikasih pot dia nggak bisa tumbuh besar. Contohnya pohon. Pohon itu kan tanaman, dia nggak suka dikasih pot karena pohon itu cenderung besar. Kalau dia dikasih pot dia nggak akan tumbuh dengan baik. Nah, kalau teman-teman nih, manusia butuh rumah. Karena apa? Rumah itu fungsinya sangat banyak, ya. Fungsinya apa sih, Us? 1. Jika cuaca hujan, teman-teman bisa terlindung dari hujan. Kemudian, jika cuaca panas, teman-teman tidak kepanasan. Jika malam-malam cuacanya dingin nih, dingin Ustazah, teman-teman tidak kedinginan karena sudah berada di dalam rumah. Rumah itu juga berfungsi untuk menghindarkan kita dari binatang-binatang berbahaya yang akan masuk. Nah, contohnya kayak ular. Kalau kita punya rumah, jadi rumahnya ditutup, ular nggak bisa masuk. Seperti itu teman-teman. Nah, hari ini karena kita membahasnya tentang rumah, Ustazah Leli sudah menyiapkan sebuah gambar keluarga yang sangat bahagia. Dia tinggal di sebuah rumah yang bagus. Nah, keluarga ini ternyata keluarga yang sama, yang atas dan yang bawah fotonya sama. Ada kakak, ya enggak? Ada ayah, ada ibu, ini juga ada ibu. Ini ada kakak yang tengah, ini juga ada kakak yang tengah. Kemudian adik yang paling kecil, adik yang paling kecil. Coba diamati gambarnya teman-teman. Tinggi badan mereka berbeda-beda. Antara ayah dan ibu tingginya tidak sama. Antara ibu dengan kakak tingginya tidak sama. Antara kakak dengan kakak yang tengah juga tidak sama. Kakak yang tengah dengan adik tingginya juga tidak sama. Perhatikan, fokus. Ya, gambar yang atas ini ada perintahnya. Urutkan dari yang paling tinggi dulu. Dari yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? Siapa teman-teman? Coba dilihat. Ayah. Karena ayah paling tinggi, ayah dikasih angka 1. Kebetulan di sini sudah angka 1 tapi masih putus-putus. Tugasnya teman-teman tinggal ditebalkan. Kemudian urutan tinggi yang berikutnya siapa? Ibu Ustazah. Karena ibu tingginya kak sama kakak yang pertama ini tingginya lebih jauh. Ibu, jadi ibunya yang nomor 2. Pintar. Ibu dikasih angka 2. Siapa yang nomor 3? Yang tinggi berikutnya siapa? Kakak, dikasih angka 3. Kemudian siapa lagi? Kakak yang tengah, dikasih angka berapa tadi? 3 lagi? Bukan, diurutkan lagi yuk. Ayah 1, ibu 2, kakak 3, kakak tengah 4. Kasih angka 4. Adik karena paling pendek, paling rendah ya, tinggi lawannya rendah, tinggi rendah. Karena adik yang paling rendah, adik dikasih angka 5. Kalau sudah, teman-teman fokus ke gambar yang paling bawah. Ya, gambar yang selanjutnya yang bawah. Ternyata perintahnya berbeda. Kalau yang atas itu mengurutkan dari yang paling tinggi, kalau gambar yang bawah diurutkan yang paling rendah. Siapa yang paling rendah? Adik, betul. Karena adik yang paling rendah, adik dikasih angka 1. Kebetulan di sini sudah ada angkanya, tapi masih putus. Ditebalkan saja angka 1-nya. Kalau sudah, teman-teman akan mengurutkan. Setelah adik yang paling rendah ini, kemudian ada siapa lagi? Ada kakak yang tengah, kasih angka 2. Kemudian siapa lagi? Kakak yang pertama nomor 3. Kemudian siapa lagi? Silahkan dilanjutkan sendiri. Ustazah Leli tidak mengajari, tidak ngasih tahu. Teman-teman pasti sudah bisa. Gampang paling mengurutkan dari yang paling rendah aku bisa. Tadi yang paling tinggi aja aku bisa kok ya.
Semangat belajarnya. Kalau sudah diurutkan 1 sampai 5, warnailah gambar yang atas saja. Pakainya apa, Us? Pensil warna. Ya, bisa diikuti teman-teman. Kalau sudah, teman-teman hari ini kan belum mendapatkan majalah keluargaku ya, karena belum diambil, mengambilnya besok. Nanti teman-teman mengerjakan majalah keluargaku ya di hari Ahad, tidak apa-apa. Berarti hari ini kegiatannya apa, Us? Nggak ada ya? Ada satu lagi. Nah, ini dia, ada di majalah Diriku. Di majalah Diriku, buka halaman 1 yang paling depan. Yang paling depan ada gambar macam-macam teman-teman. Ada gambar apel, ada gambar ekornya ayam, ada gambar itik, ada gambar odol, dan ada gambar ular. Ternyata teman-teman hari ini mau belajar tentang huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. 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 A, U, E, O. Di rumahku juga ada A-I-U-E-O. Coba sebutkan kata yang diawali dengan huruf A. Sebutkan kata yang awalnya A. Ayah, Ustazah. Betul. Apel, Ustazah. Betul. Apalagi? Banyak. Ada ayah, ada apel, ada anggur. Nama teman kita juga banyak yang diawali dengan huruf A. Ada Amira, ada Alfat, ada Altof, dan masih banyak yang lainnya. Ada Aira, pinter. Kemudian kalau sudah huruf A, ada huruf E. Sebutkan kata yang awalnya E. Ekor, nih ada ekor ayam ya. Ekor. Apalagi? Elang, ya betul. Kemudian emas. Apalagi yang depannya Masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa mencari ya, bisa mencari sendiri. Kemudian I. Di sini ada gambar itik. Apalagi kata yang diawali huruf I? Itik. Ikan. Ibu. Ya, itu diawali dengan huruf I semua. Kemudian ini ada gambar odol. Sebutkan kata yang awalnya O. Odol, yang diminum ketika sakit, obat, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir ada kata yang diawali huruf U. Di sini kebetulan ada gambar ular. U. Sebutkan kata yang awalnya U. Ular. Kemudian apa lagi? Unggas. Ada lagi apa lagi teman-teman? Uang. Aku jajan pakai uang, Ustazah. Itu semua kata yang diawali dengan huruf U. Nanti tugasnya teman-teman, tebalkanlah huruf A, I, U, E, O-nya ya. Huruf A, I, U-nya ini ditebalkan, semua yang masih putus-putus. Kemudian yang yang sebelah sini ada garis mendatar dan sudah ada huruf-huruf yang masih putus-putus. Di sini ada garis mendatar tapi belum ada hurufnya, kosong. Kemudian ada huruf P, E, L. Karena di sini ada gambar apel, berarti kita akan menulis huruf apa di sini? Di sini sudah bisa dibaca pel. Karena ini apel berarti bunyinya coba dirasakan. A, mulutnya membuka ya, berarti ditulis huruf apa ini? A. Tulis huruf A. Ustazah Leli contohkan di papan tulis ya. Teman-teman tetap fokus. Ada apel. Nah, ada apel. Garis putus-putusnya ada 4. Di sini ada huruf P, huruf E, dan huruf L, ya kan? Karena ini ada buah apel, berarti di sini dikasih huruf apa ya biar bisa dibaca apel? Kasih huruf A, bunyinya apel. Kasih huruf A, ditulis ininya apel. Paham? Yang kedua ada gambar ekor ayam. Nah, ekor ayamnya seperti ini, ekor ayam. Kemudian ada garis putus-putus, ada huruf K, O, R.
huruf E. Kalau sini sudah dikasih huruf E, bisa dibaca ekor. Ini pertama ada huruf A, yang kedua ada huruf E. Kemudian yang ketiga apa nih? Ada itik. Ada itik nih. Itiknya lagi berenang. Itiknya lagi berenang di air. Ada itik 4 garis mendatar, sudah ada isinya. Ini T, ini I, ini K. Biar bisa dibaca itik, berarti dikasih huruf apa? Betul, I. Fokus nih, I, tik. Kalau ininya dihapus, bacanya cuma TikTok. Tik, tik. Karena gambarnya sudah ada gambar itik, berarti ditulis huruf I. I, tik. Paham? Yang selanjutnya ada odol atau pasta gigi nih, tapi di sini ditulisnya odol ya. Odol. Teman-teman di rumah punya odol? Nah, ada odol nih. Di sini ada garis mendatar. Huruf kedua ada huruf D, ya kan? Kemudian ada huruf O, ada huruf L. Karena ini ada odol, biar bisa dibaca odol, dikasih huruf apa teman-teman? Kasih huruf O. Nah, ini A, ini E, yang ini I, yang selanjutnya ada O, odol. Nah, ini yang diisi teman-teman semua. Kemudian yang terakhir ada hewan buas nih. Hewan buas yaitu ular. Ularnya kemudian melingkar-lingkar nih, kebetulan. Melingkar-lingkar. Ada 4 garis yang sudah ada hurufnya di sini L. Garis yang nomor 2 L, A, L. Gambarnya ular, biar bisa dibaca ular, yang depan dikasih huruf apa? Karena kalau nggak dikasih huruf, ini bacanya cuma lar. Ular, ular, berarti huruf U. Nah, dikasih huruf U. Nanti tugasnya teman-teman silakan ditulis kembali sesuai dengan yang sudah dicontohkan Ustazah. Nanti kalau sudah gambarnya di warna yang rapi. Pakai apa Us? Pakainya pensil warna. Bisa diikuti teman-teman? Kalau sudah, jangan lupa hafalan hari ini yaitu surat Al-Ikhlas. Siapa yang sudah tahu surat Al-Ikhlas? Masih ingat surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu adalah surat yang dimulai dengan bacaan kul. Ada 3 surat yang diawali kul. 3 surat kul. Yang pertama surat An-Nas yaitu kul a'udzu birabbinnas. Yang kedua yaitu surat Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq. Dan yang ketiga yaitu Al-Ikhlas yang berbunyi kul huwallahu ahad. Sudah bisa? Ingat ya, masih ingat? Jumlahnya hanya 4 ayat, teman-teman pasti bisa. Yuk hafalan bareng-bareng sama Ustazah. Yuk tangannya diangkat. Sikap hafalan surat Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mulai dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu yang namanya surat Al-Ikhlas teman-teman. Nanti di rumah jangan lupa dihafalkan, direkam lewat pesan suara, dikirim ke Ustazah supaya Ustazah Leli tahu siapa yang masih hafal dan siapa yang masih perlu dibimbing lagi. Kalau ibunya ngasih koreksi ke teman-teman, diingetin sama ibu, tetap mau ya, jangan merengek. Pengennya yang itu ya yang itu Bu, aku nggak mau ikut ibu, mau ikutnya sendiri aja. Jangan, karena ibu juga sudah mengingatkan teman-teman, artinya supaya bacaannya teman-teman bisa lebih benar, lebih bagus dan lebih jempolan ya. Terima kasih dari Ustazah Leli, selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.